Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita akan bahas tentang jagalah Allah, baru setelah itu yahfazka, Allah akan menjagamu. Kata-kata ihfazillah, jagalah Allah, dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang dimaksud dengan menjaga di sini yaitu ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahi. Maksudnya jagalah batasan Allah, yaitu jagalah haknya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya. Yang dimaksud dengan menjaga batas-batas Allah adalah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Jadi sini disebutkan bahwa menjaga perintah-perintah dan larangannya. Ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya menjaga batas-batas Allah, menjaga hak Allah, menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangannya. Yang dimaksud dengan menjaga batas-batas Allah dengan melaksanakan hal yang diwajibkan serta meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan menjaga hak-hak Allah. Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan bentuk apapun. Inilah asas amal, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkenal dengan hadis Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan mereka tidak boleh berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Artinya mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini yang pertama tentang menjaga Allah, yaitu kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Tauhid ini merupakan asas. Makanya dakwah para nabi dan para rasul memulai dakwanya dengan tauhid. Dan ini harus terus, nggak boleh berhenti. Dakwah ini harus terus. Artinya Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid seumur dari risalah dakwah 23 tahun. Kemudian menjelang akhir hayatnya Nabi dakwakan lagi untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Padahal kondisi umat pada saat itu sudah mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sampai 5 hari menjelang wafat pun Nabi tegakkan dakwah tauhid ini kepada para sahabat. Sampai menjelang naza' sakaratil maut, Nabi ingatkan lagi. Sampai Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan aku larang kalian dari yang demikian. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Artinya orang-orang menyembah atau datang ke kuburnya untuk beribadah kepadanya. Nabi berdoa kepada Allah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, tauhid ini harus terus dikaji. Dan antum perhatikan, meskipun kita sudah mengkaji kitab tauhid, atau antum sudah tamat kitab tauhid, ushul tsalatsah sudah tamat, kitab tauhid sudah tamat, dengan syarahnya Fathul Majid atau Al-Qaul Mufid atau I'anatul Mustafid, atau antum sudah selesai membahas tentang syarah akidah wasithiyah atau yang lain, tetap harus dikaji lagi tentang tauhid. Tetap harus terus. Dan antum perhatikan, ada hal yang kadang-kadang hilang dari kita, yaitu apa? Kurangnya keikhlasan kita kepada Allah SWT. Kita nggak menyembah kubur, nggak menyembah berhala, nggak menyembah yang lain, tapi kadang-kadang hilang keikhlasan itu. Ada syirik yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita nggak hati-hati.
Padahal ini yang Nabi SAW khawatirkan lebih dari fitnah Dajjal. Syirik kecil yaitu riya, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada generasi yang terbaik dari umat ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutnya sekalian syirik yang kecil. Ini Nabi bersabda kepada sahabat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Yaitu apa ya Rasulullah? Syirik kecil itu yaitu riya. Makanya kurangnya keikhlasan kita, atau dia melakukan amal-amal soleh yang bukan dia mengharapkan ganjaran atau mencari wajah Allah atau ingin mencari surga, tapi dia mengharapkan dunia. Ingin mengharapkan sesuatu dari dunia. Hatta kita belajar aja ya ikhwan fillah, kita belajar. Tapi kita ada sesuatu yang kita harapkan dari belajar kita, maka tidak akan mencium aroma surga. Apalagi lain dari itu. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar, barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dilakukan karena mengharapkan wajah Allah, tapi dia menuntut ilmunya untuk mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi hati-hati kita. Makanya kita tetap berusaha bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengajak orang kepada tauhid dan juga mengajak diri kita. Dan kita ikhwan fillah, meskipun kita sudah belajar tentang tauhid, tapi apakah tauhid itu sudah meresap dalam hati kita sehingga tawakal kita tambah kuat kepada Allah, takut kita kepada Allah tambah kuat, kemudian juga harap kita kepada Allah dan yang lainnya. Nah, ini harus ditumbuhkan. Terutama nanti juga yang kita bahas lagi, iman kepada al-qadha dan qadar sudah betul-betul kuat belum dalam hati kita. Maka ini harus kita jaga. Tentang tauhid ini yang pertama harus kita jaga. Karena ini hak yang terbesar, yang hak Allah yang wajib dipenuhi. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Sebab kalau syirik, maka akan hapus amal-amal kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi.